أهلا بكم ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نناقش في موضوع القلب المكاني. Kali ini kita akan diskusi tentang al-qalbul makani, tentang kata, tapi ada beberapa ciri, ada beberapa perubahan yang terjadi pada kata tersebut, yaitu pertukaran posisi huruf. Bagaimana dan apa yang dimaksud dengan al-qalbul makani? Mari kita lihat slide berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'du. Uhayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi tentang al-qalbul makani. At-ta'rif. Definisi dari al-qalbul makani. Huwa ibaratun an taqdimi ba'dhi hurufin ala ba'd wa dhalika li su'bati tatabu'iha al-asli ala al-dhawq al-lughawi. Al-qalbul makani adalah pergeseran huruf, posisi huruf. Yang dimaksud dengan pergeseran atau perubahan posisi huruf dalam bahasa Arab adalah mendahulukan, meletakkan di depan atau meletakkan di belakang beberapa huruf dalam satu kata. Kenapa? Karena ada kesulitan ketika mengucapkan kata tersebut dalam posisi, dalam bentuk aslinya. Misalnya huruf kedua dan ketiga itu berubah, yang tadinya ketiga menjadi kedua dan kedua menjadi ketiga. Kenapa? Karena menurut beberapa versi dialek Arab itu ada kesulitan pengucapan. Bisa juga karena pengaruh gaya bahasa, style berbahasa dalam beberapa perkembangan bahasa selanjutnya. Ini alasannya kenapa ada qalbul makani, yaitu pengucapan beberapa huruf yang sulit jika berurutan. Hal lain adalah jika ada huruf-huruf tertentu, di mana jika huruf-huruf ini jika berurutan dalam satu kata, tidak ada pemisahan, maka akan sulit diucapkan. Itu yang saya maksud di pertama itu. Kemudian ada memang beberapa suku Arab yang dialeknya itu cenderung mengubah posisi huruf. Itu juga kembali kepada alasan pertama, ada kesulitan pengucapan pada di komunitas mereka. Itu yang disebut dengan al-qalbul makani. Dan ini nanti akan mempengaruhi bagaimana menulis sebuah kata, bagaimana mengidentifikasi kata tersebut secara etimologis. Ini beberapa contoh dari al-qalbul makani. Versi Imam Suyuti, beliau membuat list, ya, daftar. Ada sekitar 100-an kata yang beliau dapatkan dari kasus qalbul makani ini, di mana beberapa versi suku Arab itu mengucapkan dengan cara terbalik. Seperti ini versi yang pertama, ini versi yang terbalik, yang seharusnya atau yang asli, bukan seharusnya, yang asli itu yang kedua. Idmahalla itu versi yang terbalik hurufnya, kemudian yang kedua imdahalla itu yang asli. Kemudian mukahfara atau mukahfarun, mukafharun ini yang asli mukarhabun. Kemudian jabada itu yang kebalik atau dibalik, ya, pengucapannya. Kemudian jadaba itu yang asli. Al-aubash itu huruf yang dibalik dari al-aushab yang aslinya. Kemudian dialek Bani Tamim, ini yang alasan kedua tadi saya sebutkan, beberapa dialek suku Arab itu cenderung membalikkan beberapa kata pengucapannya. Contohnya adalah ra'mali asluha la umri.
Ra'um, ra'umli itu jadi sumpah ya, demi Tuhan seperti itu. Ra'umli itu aslinya adalah la'umri. Ini yang ditemukan di Bani Tamim dan kata-kata lainnya. Kemudian dialek Arab Amiyah kekinian. Bahasa Arab kekinian yang diucapkan Amiyah terutama itu cenderung, meskipun dialek Amiyah, tapi ada beberapa kandungan kosakata yang memang berasal dari kosakata Fusha. Jadi tidak semua bahasa Arab Amiyah orang Arab itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang jauh dari bahasa Arab aslinya, ada yang dekat dan kemudian ada komunitas yang memang berbahasa sehari-harinya adalah bahasa Arab Fusha. Misalnya di pengucapan dalam bahasa Arab kekinian, bahasa Arab modern, tapi cenderung diucapkan terbalik, seperti nama Anarib itu asluha Aranib, jamak dari Arnab. Arnab itu kelinci. Bahasa Malaysia itu juga menyebut Arnab, itu adopsi dari bahasa Arab. Nah, dalam pengucapan bahasa Arab kekinian, baik Amiyah maupun Fusha itu menyebut Aranib menjadi Aranib menjadi Anarib. Kemudian jawaz, asluha zawaj. Zawaj itu pernikahan, nikah, az-zawaj. Tapi kemudian orang cenderung mengucapkan jawaz, padahal jawaz itu ada artinya sendiri, yaitu paspor. Apa ini? Ahbal itu aslinya adalah ablah. Kemudian itlawa, asluha iltawa, itu saling memasuki. Misalnya bambu atau dahan ranting kayu itu iltawa, saling memasuki celah, itu iltawa. Bisa juga artinya iltawa adalah meliuk-liuk, pohon yang meliuk, ranting yang meliuk ke sana kemari, itu iltawa, yaltawi. Yang aslinya iltawa, kemudian pengucapan orang Arab modern kekinian lebih cenderung mengucapkannya itlawa. Ini salah satu contoh dari identifikasi kata untuk mengetahui nanti akar kata misalnya atau turunan kata. Kata A, kata X misalnya adalah kata turunan berasal dari etimologinya adalah gini. Itu fungsinya. Baik, bagaimana mengetahui pergeseran huruf? Bagaimana mengetahui bahwa kata itu terjadi ada pergeseran tidaknya? Pertama adalah dengan mengidentifikasi masdarnya, asal usul kata masdar ya. Masdar itu adalah kata ketiga dari tasrif fi'il. Tasrif fi'il misalnya dhahaba yadhhabu dhahabun, kataba yaktubu katbun atau kitabatun. Nah, posisi yang ketiga penyebutan dalam tasrif fi'il itu yang disebut dengan masdar. Nah, dengan mengetahui masdar, pengucapan yang asli, itu berarti itulah yang sebenarnya asli dari kata itu. Jika ada perubahan posisi huruf kedua dan ketiga dan seterusnya, itu berarti terjadi satu yang disebut dengan al-qalbu al-makani. Ada sebuah ungkapan mengatakan intan anni tan angka mahabbati wa in tadnu minni tadnu minka mahabbati. Jika kamu menjauh maka cintaku menjauh, jika kamu mendekat maka cintaku juga akan mendekat. Mungkin kurang lebih sama dengan pasang surut lagunya Bimbo ya. Istiqaq bukan Bimbo. Istiqaq jahun asluhu wajhun.
Jadi kata wajhun itu dari kata turunan wijhatun, wujuhun, wajahatun. Ini urut-urutannya adalah waw jim ha. Nah, jika ada yang kebalik seperti kata jahun, di mana di sini wawnya tidak ada, lalu ada jim, alif dan ha, itu berarti ada yang dibalik. Atau alif ini sebenarnya di sini yang aslinya adalah waw. Kemudian menjadi kalimat statis, mamnu minas sarf yang tidak standar. Ada kata kasus misalnya seperti kata asya itu diyakini sebagai isim jamak yang aslinya adalah syai'a ala wazni fa'ala. Ini pendapat sebagian kalangan ahli nahwu atau linguis Arab, di mana kata asya itu berasal dari kata syai'a. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa bukan seperti itu kasusnya. Asya itu jamak dari kata syai' yang artinya sesuatu. Syai' itu sesuatu, banyak hal itu asya. Contohnya adalah seperti bait, sama persis polanya. Huruf pertama baris atas, lalu yang kedua sukun, dan yang ketiga berbaris juga. Abiyat, baitun abiyat, launun alwan. Ini pendapat dari Imam Al-Kisai, bahwa beliau mengatakan asya itu memang asli dari kata kata jamak dari syai'. Tapi kata abiyat tentu tidak menyasar dia masuk, karena kalau asya itu sendiri adalah ada hamzah di akhir dan sebelumnya ada alif. Itu polanya ada standar yang tidak boleh, kata yang tidak boleh diucapkan an in un, terbatas, bisa a saja, bisa u saja, atau ai saja hurufnya, barisnya baris atas, baris bawah. Polanya dari pola afla, af'a, fa'la, fa'la asya itu pola dari fa'la. Fa'la itu sendiri tidak bisa diucapkan atau tidak berubah ya barisnya ke dalam tanwin an in un, tidak dibaca an in un, tapi dibaca asya'a atau asya'u saja. Baik, jadi ada 3 kriteria untuk mengetahui apakah kata itu terjadi perubahan atau tidak, pergeseran. Tapi ini memang sedikit sekali, sehingga beberapa, misalnya seperti siapa tadi, beliau mengidentifikasi sekitar sekian ya kata yang ada terjadi perubahan pergeseran tempat. Tidak banyak bisa diidentifikasi. Jadi tidak semua kemudian kita ragukan kata itu sebagai terjadi perubahan al-qalbul makani. Tidak, hanya beberapa saja. Di antaranya adalah seperti ini dan kasusnya begini. Nah, untuk mengetahui itu, pertama adalah dengan masdar, yang kemudian yang kedua istiqaq, dan ketiga ini pun masih debatable, masih diperdebatkan, itu mengetahui al-mamnu' minas sarfi dengan pola fa'la tadi. Standar yang asli yang sudah disepakati itu ada dua pertama masdar istiqaq, dan yang ketiga ini, kasus yang ketiga ini masih diperdebatkan apakah ini menjadi standar untuk mengetahui al-qalbul makani atau tidak. Baik, contoh dari kata wazan, kata dan wazannya. Fataha itu wazannya fa'ala. Istaghfara, ini yang asli, tidak ada penambahan, tapi kita lihat misalnya fa fi'ilnya fa baris atas, ta ain fi'ilnya baris atas, ta, kemudian lam fi'ilnya ha baris atas, fa'ala, fataha. Istaghfara, istaf'ala. Ajaba, af'ala. Ajaba itu hurufnya ada 4, alif, jim, kemudian ada alif, di sini ada ba. Di sini juga 4 hurufnya. Af'ala, ajaba. Nanti
Kenapa di sini dibaca ajaba sedangkan di sini af'ala? Ada keterangan ilatnya, nanti bisa dibicarakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa yang terjadi dan kenapa sebuah baris, satu-satu baris berpindah tempatnya. Kemudian da'in, di sini wazannya adalah fa'in. Di sini ada kasus di mana ada huruf yang dibuang karena satu dan lain satu dan dua alasan ya. Seperti fa'in di sini lamnya tidak ada. Ada fa-nya saja, fa-fi'il, kemudian ditambah alif, kemudian ain fi'il. Lamnya tidak ada. Itu wazan dari kata da'in. Karena ada huruf di sini yang terbuang. Baik, pembahasan ketiga dari buku yang standar yang kita kaji. Huruf asli dan huruf tambahan. Untuk mengetahui apakah satu kata hurufnya itu asli semua atau ada huruf tambahan, itu fungsi dari diskusi ketiga ini. Al-huruful asliyah wa az-zawaid. Mari kita lihat ta'riful harfil asli. Ta'riful harfil asli. Definisi dari huruf asli. Kata yang huruf-hurufnya asli adalah ma la yasqutu fi tasarifil kalimah. Kata yang tidak ada hurufnya terbuang atau dieliminasi, dibuang di semua perubahan yang terjadi. Wa in saqata, jika pun ada huruf yang terbuang, fal ghalibu an yasquta li illatin sarfiyah, maka ada sebab musabab yang mengharuskan dibuang. Seperti kasus kata da'in yang tadi kita yang saya contohkan, kata da'in di pembahasan kedua, di sini ada huruf yang dibuang. Nah, dibuangnya pun ada sebab musababnya. Itu definisi dari huruf asli, kata yang hurufnya asli. Jadi minimal sebuah kata kerja itu ada 3 hurufnya. Jikapun nanti ada 2 kemudian menjadi 2, berarti ada alasan kenapa yang satu ini dibuang. Itu yang huruf-hurufnya asli. Contohnya adalah kata kataba. Nah, semua huruf pada materi kata kataba ini adalah huruf asli. Kaf, ta, ba ini adalah huruf asli. Nah, ini ada di semua tasrif, perubahan kata kerja dari masdarnya kemudian menjadi kata-kata turunan dan seterusnya. Kata turunan yang lain. Seperti contoh ya, kataba yaktubu, kitabatun, katibun, maktubun, maktab, miktab. Ini perubahan yang terjadi pada kata kataba semua ini. Namun perlu diingat, di mana ketika kita berbicara tentang huruf asli, maka semua materi dari kata pertama ini, kataba ini ada di semua kata yang tertulis di sini, kata turunannya. Yaktubu, di sini ada kata ba, ka tak ba-nya. Di sini ada ka tak ba. Meskipun ada banyak penambahan huruf yang menunjukkan penambahan atau perubahan makna. Jadi berubah bentuk huruf, berubah posisi huruf atau berubah bentuk kata, maka ada perubahan makna. Ka tak ba, di sini ada penambahan alif. Ka tak ba. Tapi materi ka tak ba ini sekali lagi masih tetap ada. Inilah yang disebut dengan huruf asli. Maktubun, ka tak ba juga ada. Maktab ada, ka tak ba dan seterusnya. Contoh huruf asli tapi dibuang karena ada satu alasan. Satu dan lain alasan. Lihat fi'il mudhari' dari beberapa kata kerja berikut ini. Wa'ada ya'idu. Baik, sekali lagi contoh dari kata yang ada hurufnya dibuang karena satu dan lain hal. Ada satu atau lain alasan. Misalnya kata wa'ada itu fi'il madhinya, kata bentuk mudhari'nya ya'idu. Ada huruf yang dibuang yaitu waw. Kenapa dibuang? Karena di sini ada ya mudhara'ah, mudhari', kemudian wawunya ini huruf ilat dan sebelumnya berbaris atas. Yau itu. Jadi tidak relevan
kalau ada waw mati, ada huruf ilat di sini sementara dia mati, jadi dibuang saja, tidak terlalu urgen keberadaannya. Nah, seterusnya adalah kata-kata dengan pola yang sama, di mana huruf ilatnya di awal, wa'ada, wazana, wajada, waritha, yarithu, wajada, yajidu, wazana, yajidu. Ini semua waw mudhari'nya dibuang karena alasan tadi. Pertama, ada huruf sebelumnya berbaris atas dan dia huruf ini, waw ini adalah huruf ilat dan sukun, bentuknya huruf mati. Itu contoh-contoh dari huruf yang dibuang dalam sebuah kata. Nah, itu tadi huruf yang asli. Bagaimana dengan huruf tambahan? Apa definisinya? Bagaimana mengetahuinya dan posisinya di mana, seperti apa? Kita lihat definisinya dulu. Huwa al-harfu zaidah adalah al-harfu alladhi yudafu ila usulil kalimah li gharadin ma, yaitu huruf yang ditambahkan ke huruf-huruf asli sebuah kata karena satu dan lain alasan. Ada tujuan tertentu kenapa harus ditambahkan. Untuk merubah makna dari misalnya kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek menjadi kata kerja yang transitif, ada objeknya. Seperti itu. Jadi seperti kaidah umum mengatakan setiap terjadi perubahan huruf bentuk kata maka akan terjadi perubahan makna. Nah, dengan menambahkan beberapa huruf tertentu, maka yang tadinya bermakna X kemudian berubah menjadi makna Y. Contoh paling nyata adalah dari kata kerja transitif, intransitif menjadi transitif atau sebaliknya. Mithlu alif fi kataba, seperti keberadaan alif di sini contohnya adalah seperti keberadaan alif pada kata kerja kataba. Aslinya adalah kataba. Kemudian mim dan waw pada maktub. Ini mim dan waw pada kata maktub. Maknanya tentu berbeda, bukan lagi arti seperti kataba yang aslinya menulis. Di sini artinya maktub menjadi isim maf'ul. Al-hamzah fi akroma. Nah, karuma itu aslinya kemudian mendapatkan timbuhan penambahan huruf menjadi akroma. Nah, tasqutu fi kalimati yukrimu, di mana alif ini itu dibuang karena memang dia huruf tambahan. Ketika menjadi kata kerja ini menjadi kata kerja fi'il mudhari. Ini fi'il madhinya, ini fi'il mudhari. Kemudian mukrim atau mukram, itu alifnya juga dibuang, diganti dengan mim, tambahkan huruf yang berbeda. Nah, itu intinya adalah bahwa huruf tambahan itu adalah huruf yang ada pada sebuah kata di mana digunakan untuk merubah makna atau untuk tujuan makna tertentu. Baik, bentuk-bentuk huruf tambahan seperti apa dan fungsinya apa saja huruf tambahan tersebut. Bentuk pertama adalah dengan mengulang huruf asli dari kata tersebut, seperti allama, aslinya adalah alima, cara bacanya juga beda ya. Alima aslinya ain lam, tapi di sini ada penambahan lamnya dari jenis huruf yang sama, huruf kedua allama. Kemudian karena di sini ada dua lam, yang satunya mati ya digabung saja. Begitu pula kasus seperti hadzaba, akhara, qaddama, semuanya adalah kata yang bertasydid ini yang dikasih ya bertasydid ya disebut. Itu ada dua huruf yang mana hurufnya sama dan salah satunya adalah sukun, maka digabungkan saja, dimix saja menjadi satu kata tapi dikasih tanda tanda tasydid sehingga dibaca qaddama.
karena ada penambahan satu atau lebih huruf-huruf yang terangkum dalam akronim. Nah, cara menambah adalah pertama tadi adalah dengan menambahkan huruf yang sama yang ada pada kata tersebut. Yang kedua adalah dengan menambahkan 1, 2, atau 3 huruf dari salah satu huruf dalam sebuah kata, menjadi kata yang tentu maknanya berbeda dari aslinya. Kata-kata yang digunakan untuk menambahkan huruf dalam sebuah kata adalah sin, alif, lam, ta, mim, wawun, nun, ya, ha, alif. Di sini hamzah ya, sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, alif. Itu diucapkan atau disambung, diingat dalam satu, untuk memudahkan ingatan, itu ditaruh dalam satu kata akronim. Sa'altumuniha, sin, alif, lam, seperti yang saya urutkan di sini. Ini adalah sa'altumuniha, ini adalah huruf-huruf yang digunakan 1, 2, atau maksimal 3 untuk menambahkan, karena ada tujuan makna tertentu, ditambahkan ke dalam sebuah kata. Jadi demikian yang kita bisa diskusikan pada video ini, dan nanti insya Allah akan kita sambung dengan video berikutnya yang tidak kalah penting terkait dengan kata yang mengalami perubahan dengan menambah hurufnya atau mengurangi, dan apa dampak atau konsekuensi dari makna demikian. Intaha, walhamdulillah, wa fima ba'du sawfa nunaqishu mawdu' al-mazid wal mujarrad min al-asma' wal af'al insyaallah. Dan pada video berikutnya kita akan diskusikan mengenai kata mujarrad yang asli yang tidak ada penambahan, al-mazid itu yang mengalami penambahan, baik kata benda maupun kata kerja. Insyaallah. Ila liqa di muhadarah al-qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video yang berikut.